Handphone ini sudah menjadi alat yang tidak bisa kita pisahkan dalam keseharian. Mulai dari hal yang simpel seperti bersosial media, teleponan, mendengarin musik, hingga menjadikan handphone ini sebagai alat pengembangan diri dan produktivitas. Dan pada video kali ini, aku akan membagikan 5 aplikasi penting yang ada di handphone aku ini yang sudah membantu keseharianku jadi jauh lebih mudah. Aplikasi yang pertama yang ada di handphoneku adalah Notes. Notes ini adalah aplikasi bawaan dari handphoneku ini, dimana dengan Notes ini aku jadi bisa mencatat ide-ide yang tiba-tiba muncul di kepalaku ini. Misalnya aku lagi sedang di WC atau di dapur atau dimanapun itu, ketika ada ide yang menurutku ini sangat valuable atau bernilai, aku coba langsung buka Notes dan mencatatnya di handphoneku. Dimana Notes ini itu tersinkronisasi dengan baik di MacBook aku, kemudian juga di beberapa device lainnya. Jadinya ketika aku ingin melihat lagi ide tersebut, jadi aku tinggal buka laptopku, kemudian aku kembangkan lagi ide tersebut. Dan di Notes ini aku itu menggunakan sistem PARA, yaitu Project Area Research Archive, yang dimana cara ini atau metode ini aku dapatkan dari membaca Building a Second Brain. Dan menurutku dengan PARA ini yang ada di Notes, aku jadi mudah manage ide-ide aku, kemudian memanage apapun atau reference dan lain sebagainya, itu jadi jauh lebih sistematis dan jauh lebih rapi daripada sebelumnya. Penjelasan singkat dari sistem PARA ini itu adalah project itu sebagai pekerjaan atau hal-hal yang ada deadline-nya atau ada waktu untuk aku kerjakannya, seperti membuat video di YouTube ini, kemudian tugas-tugas kuliah dan beberapa project lainnya. Kemudian area itu adalah tempat yang selalu berulang di kehidupanku, misalnya mencatat keuangan. Kemudian di research ini adalah tempat di mana sumber-sumber, misalnya aku itu ingin membeli suatu barang, tapi aku lagi memikirkan barang ini itu perlu apa enggak, jadi aku masukkan ke research dulu. Nanti di masa depan kalau misalnya aku pikiran dengan barang tersebut, aku sudah ada research atau sumber yang rapi di dalam Notes research aku ini. Kemudian di archive itu adalah tempat di mana semua project aku, kemudian area aku atau research itu udah nggak digunakan lagi. Jadi kalau aku punya catatan, nggak aku hapus, tapi aku masukkan ke dalam archive ini. Kemudian aplikasi yang kedua yang ada di handphoneku adalah Kindle atau e-reader. Kindle atau e-reader ini adalah aplikasi penerus dari Kindleku sebelumnya, dimana sekarang ini aku itu lagi jarang sekali baca buku di Kindle deviceku, yang mana aku sekarang tuh lebih enak dan nyaman membaca buku melalui handphoneku ini, karena mungkin bentuknya yang kecil dan juga compact. Dan dengan adanya Kindle ini, aku jadi bisa mencicil bacaan-bacaanku, dimana sekarang itu aku memiliki 19 atau hampir 20 buku yang masih progres dalam membacanya. Dan ini menjadi caraku juga untuk bisa lebih baik daripada aku scrolling sosial media, nonton video di YouTube, atau melakukan hal-hal yang wasting time. Aku lebih baik mencicil bacaanku di Kindle ini, dimana aku ketika udah masuk ke Kindle itu bisa habis 10-50 halaman dalam sekali buka aplikasi Kindle-nya. Dan ini juga bisa aku achieve karena di handphone aku ini itu tidak ada sosial media, dimana Instagram nggak ada, YouTube nggak ada, Twitter, TikTok itu nggak ada di handphoneku. Jadinya aku nggak terlalu banyak distraksi ketika membuka handphoneku ini. Dan di awal aplikasi ini itu langsung ada Kindle di sini. Nah, jadinya ketika aku buka handphone, aku langsung bisa membuka Kindle dan ya aku langsung bisa baca secara immediate atau secara langsung. Dan kemudian aplikasi ketiga adalah Music. Music ini aku dulu pakai Spotify, kemudian sekarang aku pindah ke Apple Music. Aplikasi musik ini aku jadi bisa mendengarkan musik dimanapun karena aku nggak bisa satu harian tanpa musik. Dan dengan musik ini itu aku jadi bisa merekam momen dengan musik yang aku sedang dengarkan sekarang ini. Dimana aku itu menggunakan sistem playlist musik yang aku contoh dari YouTuber namanya Zahid, dimana dia itu menggunakan kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4. Dan menurutku kok bisa sih musik jadi bisa mengingat memori yang sedang kita jalani sekarang. Dan setelah aku gunakan cara itu, udah melewati 1 tahun menggunakan cara playlist musik per kuartal, aku jadi bisa mengingat momen-momen yang terjadi di masa lalu dengan hanya mendengarkan musik yang aku dengarkan musik tersebut pada masa itu. Dimana pas aku liburan semester 2 lalu, aku itu pergi ke Pulau Jawa, juga ke Pulau Bali, dimana aku tuh banyak sekali mendengarkan musik-musik yang aku dengarkan hampir setiap perjalanan. Dan sekarang ketika aku mendengarkan musik itu lagi, aku jadi mengingat momen aku di sana, aku lagi sedang duduk di mobil atau di bis, dan ya aku jadi bisa mengingat momen di mana aku mendengarkan lagu itu pada saat aku sedang liburan. Dan ini terus aku lakukan sampai sekarang. Sekarang itu udah di penghujung kuartal 2 dan aku sudah melakukan ini udah 1 tahun lebih, dan menurutku ini sangat worth it untuk memplaylistkan lagu-lagu kita di masa saat kita mendengarkan lagu tersebut. Dan ini adalah
playlist-playlistku mulai dari 2023 kuartal 2 hingga sekarang 2024 kuartal 2. Ini udah menjadikan 1 tahun aku dalam kuartal ini, dan ini mungkin akan terus aku maintain dan juga membuat playlist-playlist baru lagi setiap kuartalnya. Dan kemudian aplikasi yang keempat adalah aplikasi podcast. Aplikasi podcast ini adalah aplikasiku untuk menjadi sumber ketika aku lagi malas mendengarkan musik dan juga malas membaca buku. Dimana dengan aplikasi podcast ini, aku jadi bisa mendengarkan informasi-informasi yang cukup valuable dari podcaster-podcaster ternama. Dan sekarang ini aku lagi suka-sukanya dengar podcast TED atau TED Talk. Dan podcast ini adalah caraku untuk menemani ketika aku lagi sedang menjemur pakaian, atau sedang mencuci baju, atau sedang masak, atau terkadang sedang olahraga. Aku coba untuk mendengarkan podcast. Dimana dengan podcast ini aku jadi bisa mendapatkan informasi-informasi yang cukup kredibel dan juga cukup bernilai. Dan terkadang informasi-informasi ini itu hanya bisa didapatkan melalui podcast selain melalui buku. Dan sekarang ini podcast yang sering aku dengarkan itu cukup banyak, dimana mayoritasnya itu adalah TED atau TED Talks. Dan menurutku dengan podcast ini aku tetap bisa mendapatkan informasi yang valuable dan pastinya sangat berguna untuk kehidupanku sekarang. Aplikasi yang kelima atau yang terakhir adalah cloud service. Sebenarnya ini bukan aplikasi tapi layanan yang disediakan oleh Apple. Google juga ada, namanya G Drive. Dan di sini karena aku menggunakan ekosistem Apple, jadi iCloud itu cukup membantuku dalam men-storagekan atau mengamankan foto-foto atau momen-momen yang aku lalui dalam kehidupan ini. Dimana ketika aku dalam suatu tempat, suatu kegiatan, suatu daerah, aku mau mengabadikan momen tersebut, dan ketika sudah aku mengabadikan momen, foto-foto itu langsung terstorage dalam cloud dan udah nggak di handphone aku ini. Dimana dengan ini itu membuat foto-fotoku jadi jauh lebih aman. Dan kalau misalnya HP ku ini rusak atau udah nggak bisa lagi diakses foto-fotonya, aku jadi aman karena foto-fotoku udah ada di storage cloud di sana, dan aku bisa mengaksesnya kapanpun dan dimanapun jika aku mendapatkan internet. Dan iCloud ini aku menggunakan penyimpanan sampai 2 tera, dimana 2 tera ini juga aku bagi ke 3 temanku, karena dengan membagi ke 3 teman aku itu jadi jauh lebih murah. Dan sebenarnya bisa aja kita menggunakan seperti hard disk eksternal atau penyimpanan eksternal lainnya, tapi karena aku itu cukup takut dengan barang-barang tersebut, dimana barang-barang tersebut kan bisa rusak seperti ini adalah SSD eksternal. Ini pasti ada umurnya, dan kalau misalnya udah sampai ke umurnya dan rusak, foto-foto aku jadi korup dan momen-momen aku jadi hilang, dan aku nggak bisa mengakses foto-foto tersebut lagi. Karena dari pengalamanku ketika aku kecil, aku dulu punya beberapa foto waktu kecilku, tapi karena handphone orang tua aku itu rusak, jadinya aku nggak bisa mengakses foto-foto itu lagi dikarenakan fotonya udah korup dan nggak bisa diselamatkan. Jadinya dengan cloud, momen atau apapun yang terjadi sekarang ini atau sebelumnya itu bisa aman sampai beberapa tahun ke depannya. Dan itu adalah 5 aplikasi yang sangat merubah dan juga membantu kehidupanku hingga sekarang. Dan dengan 5 aplikasi ini, kehidupanku itu jadi jauh lebih sistematis, dan aku jadi mempunyai cara sendiri dalam menjalani kehidupanku dengan handphone ini. Dan dengan cara-cara ini pastinya itu sangat menguntungkanku, dan pastinya juga mempermudah kehidupanku dari mulai kehidupan di YouTube ini, di perkuliahan, dan juga di social life aku sendiri. Dan sebenarnya ada beberapa aplikasi yang sering aku gunakan, tapi menurutku 5 aplikasi ini itu cukup highlight dalam kehidupanku dan sering aku gunakan hampir keseharian yang aku lalui. Dan jika teman-teman suka dengan video seperti ini, pastinya teman-teman juga suka dengan video yang ada di sini. Dan aku Hero Abdan, nice to see you in the next video. Bye-bye!